Banjir ini terulang kembali tahun 2015 silam. Banjir masih tinggi di Tanjung Selor Bulungan. Sejumlah sekolah hari ini diliburkan. Sejumlah wilayah di Tanjung Selor Bulungan, Kalimantan Utara masih digenangi banjir hingga hari ini, Senin 19 Mei 2025. Tidak hanya ruas jalan namun permukiman warga dan fasilitas umum termasuk sekolah. Bahkan beberapa sekolah terpaksa diliburkan dari kegiatan belajar mengajar dengan pertimbangan menjaga keselamatan murid-muridnya. Salah satunya SDN 01 Tanjung Selor di Jalan Kolonel Sotaji. Bapak Ibu Wali Murid hari ini, Senin 19.05.2025, sekolah diliburkan karena kondisi genangan air di sekolah masih tinggi. Demikian pengumuman disampaikan pihak sekolah. Hal sama juga di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 01 Tanjung Selor, SD Negeri 06 Tanjung Selor, dan beberapa sekolah lainnya. Pantauan Borneo Sinar TV. Seperti diketahui, meningkatnya debit air Sungai Kayan dalam beberapa hari terakhir menyebabkan genangan banjir di sejumlah wilayah di Tanjung Selor sejak Minggu tanggal 18 Mei 2025. Kepala Pelaksana BPBD Bulungan, Rafidin mengungkapkan kenaikan permukaan air disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur wilayah hulu sungai. Ketinggian debit air Sungai Kayan di wilayah Tanjung Selor saat ini mencapai 6 meter. Sebelumnya kondisi serupa telah melanda Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, sejak Sabtu 17 Mei 2025, di mana air Sungai Kayan lebih dulu meluap dan merendam beberapa permukiman warga. Pada hari ini ketinggian genangan air di Tanjung Selor bervariasi hingga 30 cm. Di beberapa area dataran rendah, ketinggian air bahkan mencapai 45 cm. Akibatnya sejumlah ruas jalan protokol utama di Tanjung Selor, seperti Jalan Kolonel Sotaji, Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan Jalan Katamso, tidak luput dari genangan air. Selain Tanjung Selor, lanjut pantauan Borneo Sinar TV, banjir juga meluas ke beberapa kecamatan lain di Kabupaten Bulungan. Di Kecamatan Peso mencakup Desa Longbia, 22 KK, Desa Long Peso, 20 KK, Desa Muara Pangean, 7 KK, Desa Longlasan, 1 KK, dan Desa Lepak Aru, 5 KK. Di Kecamatan Peso Hilir, banjir terdampak di Desa Longbang, Desa Longlembu, Desa Longtungu, Desa Naha Aya, total 35 KK. Kecamatan Tanjung Palas Barat terdampak di Desa Longbeluah, 15 KK, Desa Mara 1, Desa Mara Hilir. Lalu, Kecamatan Tanjung Palas banjir ikut terdampak di Desa Antutan, Desa Pejalin, Kelurahan Tanjung Palas Hilir. Sementara di Tanjung Selor, Kelurahan Tanjung Selor Hulu dan Kelurahan Tanjung Selor Hilir terdampak. Lanjut lampu PLN saat ini 0% persentase menyala di Desa Mara dan Longbeluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat. Untuk pelanggan yang terdampak karena wilayah, hasil pantauan Borneo Sinar TV konfirmasi pihak PLN mengatakan total beban pelanggan yang terdampak mencapai 300 kW. Untuk memastikan penanganan optimal, PLN menyiagakan 4 tim terdiri dari 1 tim pegawai dan 3 tim petugas pelayanan teknis. Sementara itu, salah satu anggota DPRD Komisi 3 yang berada di Jalan Mangga dijumpai di kediamannya mengatakan, Haji Wahid, ia mengaku debit air di sekitar kenaikan air banjir terus meningkat. Bahkan hingga saat ini, ketinggian air telah mencapai batas leher orang dewasa. Meski belum mengungsi, namun ia tetap waspada terhadap potensi ketinggian air yang meningkat. Ia juga mengatakan akan turun melihat langsung kepada warga yang terdampak banjir. Terkait soal banjir ini Pak Haji, pada hari ini adanya air pasang benturan dari atas, dari kiriman dari hulu. Seperti apa nih Pak Haji tanggapi terkait soal ini? Banjir ini alhamdulillah itu dari Allah SWT, dari hulu membesarkan air sampai di kota Bulungan ini, Tanjung. Nah, kita kesian masyarakat yang tambah naik. Ya mudah-mudahan ini dalam 1 hari ini, ada 2 hari ini dalam surut. Dan kita doakan sama Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan disurutkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita sekarang berdoa. Kita harus berdoa sama Allah dan berzikir supaya air itu agak turun, supaya kita masyarakat itu lebih nyaman lagi, bisa mendapatkan mereka hasil mereka harus dapat. Nah sekarang ini banjir ini susah, 1 hari itu merugikan
untuk mereka berjualan atau bagaimana. Bisa ini melebihi naik sampai jalan sampai akhir. Kita di sebagai anggota Dewan Komisi berapa? Saya Komisi 3 DPRD Kabupaten Bulungan. Kabupaten Bulungan. Artinya turut prihatin lah. Prihatin, kami seluruh ini memperhatikan yang mana tenggelam itu, ada rumahnya tenggelam di daerah desa-desa itu. Mungkin insya Allah kami besok mengunjungkan ke sana, melihat mereka bagaimana. Kami satu ini Langsung reses. Insya Allah langsung reses. Kami lihat langsung rumah yang ada tenggelam, yang kena acap. Nah, kami mungkin mengunjung ke desa-desa. Senada juga petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD. Bulungan saat ini terus melakukan pemantauan. Pihak kepolisian dari Polresta Bulungan juga terpantau terus melakukan pengamanan serta pengaturan lalu lintas di jalan yang terendam banjir. Selamat siang, saya AKP Julius Hedi Sugoto, PS Katalantas Polresta Bulungan, menghibau dengan adanya keadaan sekarang ini yaitu banjir di wilayah Tanjung Selor, khususnya kota, seperti yang kita lihat di belakang saya ini. Jadi arus air semakin hari, semakin jam, semakin meningkat. Dihimbau kepada masyarakat pengguna jalan, semakin hari, semakin jam, semakin meningkat. Dihimbau kepada masyarakat pengguna jalan, kami akan melaksanakan rekayasa lalu lintas kaitannya dengan jalan-jalan yang terdampak banjir yang terlalu dalam. Jadi yang kami akan rekayasa yaitu jalan menuju ke Bulungan Indah yang masuk ke kota, ke Sekip. Di situ akan kita alihkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ke belanja ke pasar induk. Silakan melewati Jalan Katamso. Nanti akan ada anggota kami yang mengarahkan Jalan Katamso, Tugu Cinta Damai, belok kanan, baru ke pasar induk. Begitu juga baliknya. Jadi dihimbau jangan melewati Jalan Sekip 1 dan Sekip 2 karena di situ banjir terlalu dalam. Kami beserta jajaran lalu lintas Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara Sudirman melaporkan di Borneo Sinar TV. Korban banjir diangkut semua barang-barang, motor.